Oke, jadi ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya. Namanya lanjutan ya berarti yang sebelumnya lah ya. Jadi ini video lanjutannya dari video sebelumnya mengenai tata nama senyawa. Yang lebih khususnya sebelumnya itu kita bahasnya tata nama senyawa ion. Nah, tata nama senyawa ion ini eh, udah dibahas sebelumnya, itu cukup panjang dan melibatkan hal yang cukup rumit. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah yang satunya lagi, yang mana yang kalau misalnya dia nggak ada logamnya, jadi hanya ada non logam dan non logam, gitu ya. Nah, senyawa non logam sama non logam itu disebutnya adalah senyawa kovalen. Kalau sebelumnya kan ada logam itu namanya senyawa ion ya. Ini namanya senyawa kovalen. Memang kalau misalnya di kurikulum yang lama itu kelas 10 itu belajar ikatan kimia dulu. Makanya hal-hal kayak gini tuh dari relate, tapi yang sekarang itu enggak, ikatan kimianya itu dilempar di kelas 11 gitu ya. Ya walaupun sebenarnya bisa aja sih, tapi nggak apa-apa lah. Toh ini masih bisa dikejar kalau cuman gini doang ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, untuk senyawa non logam itu disebutnya senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu sebenarnya ada banyak sekali, termasuk organik itu masuknya senyawa kovalen. Tapi supaya ini mudah, kita batasi senyawa kovalen biner. Biner itu artinya hanya ada dua unsur, jadi ini kabar gembira. Kita hanya akan nentuin tata senyawa atau mempelajari tata senyawa kovalen yang biner atau yang cuman ada dua unsur aja. Nah, unsur pertama itu nanti namanya tetap. Unsur kedua itu nanti namanya tinggal dikasih ida. Oke, jadi cara namainnya kayak gitu. Gampang aja sih. Jadi unsur pertama tinggal dikasih tetap, unsur kedua tinggal dikasih nama tambahin ida gitu ya. Oke. Nah, siapa yang jadi unsur pertama dan unsur kedua itu ada urutannya. Biasanya yang jadi unsur pertama itu yang ditulis dalam urutan ini tuh lebih dulu. Biasanya kan gitu ya. Oke, nggak selalu tapi biasanya seperti itu. Nah, eh, contoh misalnya ada namanya NH3. Penulisannya tidak mungkin H3N. Kenapa? Karena N sama H itu duluan N, makanya disebutnya NH3. H2O itu juga ditulisnya itu H2O bukan OH2. Kenapa sih nggak O dulu? Ya karena lebih dulu si H-nya. Gitu. Jadi nanti misalnya kamu nemu ada CO2, ya kenapa nggak O2C gitu ya? Karena C sama O itu duluan C. Seperti itulah. O itu biasanya selalu di belakang gitu ya. Sering-seringnya sih kayak gitu. Oke. Nah, terus kemudian dalam penamaan senyawa kovalen biner itu jumlahnya diperhatikan. Jadi jumlah ini nanti akan disebutkan. Ibaratnya kayak kamu beli jajanan, kalau sebelumnya kan misalnya, lo beli apa gitu maksudnya. Oh gue beli telur gulung, terus misalnya terus kemudian beli martabak misalnya kayak gitu. Nah di sini jumlahnya itu penting. Jadi nanti akan ditanya lagi, maksudnya beli apa aja. Oke, gue beli telur gulung 5 sama beli martabaknya 2. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi kayak harus ada penyebutan jumlahnya. Nah, tentu saja cara nyebutin jumlahnya tidak menggunakan angka atau tidak menggunakan bahasa Latin, tapi kita pakainya eh, ada sebutannya, ada mono, ditri, itu untuk menyebutkan satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah biasanya kalau di awal, di unsur pertama, kalau dia indeksnya satu nggak disebut mono sih. Mono itu disebutnya baru kalau dia itu di angka kedua, apa di unsur kedua. Oke, sambil contoh aja. CO itu nanti disebutnya karbon monoksida, bukan monokarbon. Walaupun C-nya itu ada satu, tapi dia nggak disebut mono. Karena biasanya kalau di awal itu nggak perlu disebutlah mono. Simpelnya gitu. Atau gampangannya gini aja deh. Misalnya kamu bikin nih, biasa gitu udah ngikutin pakai mono, pakai apa. Tapi pas dilihat, lo kok yang awal ada mononya, itu coret aja mononya. Gampangnya kayak gitu. Nah ini sama kan? Jadi disebutnya nitrogen dioksida bukan mono. Jadi kalau kamu bikin terus kemudian di awal ada mononya, mononya aja coret yang di depan. Tapi kalau mononya bukan di depan ya jangan dicoret, itu beda gitu ya. Karbon monoksida ya itu benar karena mononya ada di tengah. Tapi kalau mononya di depan biasanya sih dicoret. Oke. Kita langsung aja ke formatnya.
Jadi cara namain apa namanya? Cara namain eh kovalen itu cukup pakai dua unsur di sini biner soalnya. Unsur pertama sebutin nama aslinya, unsur kedua tinggal ditambahin ida, gampang. Nah di sini ingat jumlahnya ngaruh, makanya nanti harus ada penyebutan jumlah. Saya ambil contoh N2O4. Oke, yang disebut pertama itu adalah N, yang disebut kedua adalah O. Maka kita pisahin dulu. N itu adalah nitrogen. Karena nitrogen di situ jumlahnya ada dua, maka disebutnya dinitrogen. Gitu, bukan dua nitrogen, bukan, tapi dinitrogen. Karena kita pakainya apa namanya, nama istilah atau singkatannya atau prefiks ya, awalan ya. Oke, terus kemudian oksigen itu kan dia O ya. Nah di situ ada 4, berarti 4 itu tetra. Jadi bisa dilihat yang atas tadi 4 itu adalah tetra. Nah di sini harusnya kan tetra oksigen. Cuman karena si oksigen ini udah jadi unsur kedua, maka dia harus dikasih ida, jadi oksida. Jadi saya ulangi, N2O4 itu N-nya adalah dinitrogen karena ada 2, dan tetraoksida karena dia ada 4 dan dia unsur kedua, makanya jadi ida. Gampang, tinggal digabung aja dinitrogen tetraoksida. Kayak gitu. Oke. Silakan diulang kalau bingung. Ulang sendiri maksudnya, ya kali saya ngulang. Berikutnya CCl4. Nah, CCl4 ini juga sama, ada C, ada Cl. Maka kita tinggal lihat aja. Nah, C itu adalah karbon. Apakah harusnya monokarbon? Ya, awalnya memang monokarbon. Cuman kan tadi aturannya kalau misalnya mono di depan juga nggak perlu. Jadi cukup karbon aja. Terus kemudian Cl4 itu adalah klorin. Klorin ada 4, berarti tetra. Nah, karena ini udah masuk unsur kedua, makanya tetraklorida. Maka tinggal digabung namanya karbon tetraklorida. Kira-kira kayak gitu cara namainnya. Jadi untuk kovalen ini sebenarnya lebih gampang karena cuma 2 unsur aja. Cuman kuncinya adalah penyebutan awalan dan cara namain ida yang tepat. Kayak gitu ya. Nah, ini harusnya sih lebih gampang. Oke. Dan paling utama di sini memang harusnya dicek dulu ini ada logamnya atau enggak. Jadi cara bedain ion sama kovalen tuh gitu. Kamu cek dia ada logamnya atau enggak. Makanya apa namanya? Kalau bisa apa namanya? Tetap lihat tabel periodik buat tahu dia itu logam atau bukan. Nah, kalau emang nggak ada logamnya sama sekali, dua-duanya bukan logam, ya aman. Kamu tinggal ngasih cara pakai kovalen seperti ini. Oke, kira-kira kayak gitu aja untuk video ini. Ini juga udah panjang. Siapa juga yang betah nontonin panjang-panjang ya gitu. Silakan bisa diulang-ulang. Apa namanya, sambil latihan bisa lihat contoh-contoh lain di internet, atau kalau kamu bisa penasaran ya kamu ngobrol lah sama AI juga bisa, atau misalnya cari referensi-referensi lain juga bisa. Karena paling utama sih yang penting bisa namain. Mungkin kamu akan nemu di luaran sana cara yang lain. Ya ini hanya salah satu versi aja gimana cara namainnya, tapi overall hasilnya sama kok gitu. Jadi kalau caranya agak beda dikit ya detailnya gitu ya itu wajar sih, karena pasti ada cara-cara lain, entah lebih gampang entah lebih sulit. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Cukup, silakan di resapi, ulang-ulang jika perlu. Bye.